Film dimulai di sebuah transaksi jual beli senjata di sebuah negara di Afrika. Terlihat dua sniper sudah bersiap membidikkan senapannya dari kejauhan ke arah dua pihak militer yang sedang bertransaksi. Salah satu dari mereka bernama Nikita. Sambil memantau situasi, dia mendengar rekannya yang sedang curhat. Tidak beberapa lama, datanglah segerombolan tentara yang merupakan bagian dari tim Nikita dan bertindak selaku penjual senjata. Ketika pimpinan tentara itu turun dari mobilnya, Nikita sangat terkejut melihatnya. Ingatan kelam di masa kecilnya melintas dalam benaknya saat dia menyaksikan ayahnya gelut dengan para jamet. Perkelahian ayahnya dengan sekelompok jamet berhenti saat ketua jamet, kita sebut saja dia Samidi, yang menyandera Nikita kecil mencoba bernegosiasi dengannya. Seolah setuju dengan penawaran dari ayah Nikita, Samidi justru menembaknya. Dan orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya itu kini ada di ujung bidikan senapannya. Emosinya bergejolak yang membuat Nikita melepaskan tembakan dan melukai kepala Samidi itu. Terjadilah baku tembak di tempat itu yang membuat kacau suasana. Menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, Nikita kemudian mulai menembaki tentara lawan agar timnya bisa pergi dari situ. Posisi Nikita pun terbuka dan dikirimlah bom ke arah mereka. Akibat dari ledakan itu, mereka terkapar di tanah. Beruntung bagi Nikita, dia masih hidup, sedangkan rekannya malah tewas. Beberapa tahun kemudian, Nikita hidup seorang diri. Dia mengisi kesederhanaan hidupnya dengan menari, berlatih bela diri, dan fitness dengan sebatang kayu. Setelah itu, dia mempersiapkan diri dan mengunjungi tetangganya untuk menitipkan kura-kura peliharaannya beserta sejumlah uang. Tak lama kemudian, Nikita sudah sampai di kafe Mbok Iem dan menghampiri sekelompok pria yang sedang mengobrol dan bercanda. Lalu, salah satu dari yang bernama Uus Ceking mencoba menggertaknya. Tetapi, Nikita tidak gentar sama sekali. Beruntung, tidak terjadi perkelahian karena muncul pria berdasi yang bernama Sergi yang biasa dipanggil dengan Tukimin. Dia adalah orang yang mengumpulkan mereka semua. Tukimin lalu mengajak Nikita bicara berdua, di mana Nikita komplain kepada Tukimin terkait orang-orang pilihannya yang dianggapnya hanyalah sekumpulan preman pasar, bukan tenaga profesional. Setelah diyakinkan oleh Tukimin dan terpesona dengan wanita bawaannya, Nikita setuju untuk memimpin misi yang akan mereka lakukan. Dia kemudian diperkenalkan kepada sekelompok pria tadi sebagai pemimpin mereka. Nikita lalu mengatakan bahwa dia mau supaya mereka mengikuti semua perintahnya demi kelancaran misi ini. Sementara itu di kantor pabrik Bandrek, Vasily mengumpulkan para pemegang saham perusahaan termasuk putra pimpinan mafia Rusia. Dia secara sengaja melecehkan sekretaris baru Vasily yang bernama Eva dan membuatnya menerima tamparan dari wanita cantik tersebut. Anak mafia ini meminta Vasily memecat Eva, tapi Vasily balik bilang bahwa yang berkuasa itu adalah ayahnya, bukan si dia. Dan itu pula yang diucapkan oleh Eva. Sedangkan di luar pabrik, Nikita dan timnya sudah sampai dan mulai menggelar persiapan. Anggota timnya tidak mau memakai kostum yang telah disiapkan oleh Nikita dan malah memilih tampil seadanya saja seperti para jamet. Sedikit kecewa, tapi Nikita tetap akan menjalankan misi ini. Sementara di ruang kontrol, seorang security bernama Stanislav sedang mengasah kapak naga geni saat Eva masuk dan membawa sebuah berkas. Lalu Eva melihat ke layar TV seolah sedang mencari sesuatu. Tidak beberapa lama, dia keluar dan kembali ke ruangannya. Di waktu yang sama, Nikita dan timnya sudah masuk ke dalam pabrik Bandrek yang dulunya adalah gudang senjata. Setelah sampai di dalam, Nikita kemudian memberi instruksi dan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Meski menuruti perintah Nikita, tapi Uus Ceking selalu mengejeknya dan sering cengengesan. Kemudian Nikita dan seorang teknisi berhasil meretas kamera CCTV meski sebelumnya mereka sempat terlihat oleh petugas di ruang kontrol yang bernama Roma tidak pakai haji. Tapi ketika layar TV tidak memperlihatkan hal yang janggal, Roma menjadi bingung. Sementara itu Uus Ceking yang sudah berada di dalam menghampiri para security pabrik yang sedang pesta Bandrek. Sudah pasti baku hantam tidak mungkin terelakkan lagi.
Ternyata 3 security itu sangat mudah dikalahkan sehingga membuat Uus Ceking menyombongkan diri kepada Nikita yang melihat aksinya dari tangga. Lalu mereka mulai menghajar satu persatu security lain yang mereka temui. Bahkan salah satu dari mereka nekat mendatangi ruang fitness para security ini. Ternyata masing-masing dari anggota tim Nikita ini memang memiliki kemampuan bela diri yang cukup tinggi sehingga belum ada satu security pun yang bisa menghentikan aksi mereka. Nikita menegur salah satu anggota timnya yang bernama Cecep Gorbachev agar tidak melakukan kebrutalan dan meminta mereka untuk mengikat para security yang sudah dikalahkan. Nikita lalu sempat terdiam melihat foto mendiang ayahnya terpampang di dinding pabrik. Nikita dan timnya terus menyisir ke setiap sudut pabrik. Sementara itu Eva berjalan melintasi pabrik dan keluar dari gudang. Kembali ke tim Nikita yang sudah sampai di kantin. Mereka melihat beberapa jamet sedang asyik mengobrol. Nikita lalu masuk seorang diri untuk melawan mereka. Awalnya Nikita sempat meminta mereka menyerah saja, tapi perkelahian memang tidak bisa ditawar lagi. Meski Nikita terlihat bisa mengatasi mereka, anggota tim lainnya tidak betah menunggu di luar dan merangsek masuk ke dalam kantin. Walhasil, pertarungan kembali dilanjutkan. Emang dasar tukang gelut, belum ada satupun dari dua kubu ini yang menyerah meski sudah pada babak belur. Kemudian salah satu jamet mengeluarkan senjata miliknya dan langsung menyerang Nikita. Dan dengan mudah Nikita mematahkan perlawanan musuhnya tersebut. Begitu juga dengan timnya yang sukses menghabisi para jamet dan mengikat mereka semua. Seorang security yang sedang nongkrong di WC gemetar ketakutan. Wajahnya memucat, nyalinya ciut dan memilih kabur. Saat keluar dari pabrik, dia hampir berpapasan dengan Eva yang berjalan sendirian menuju ruang penyimpanan. Sesampainya di tempat itu, Eva mengambil foto barang yang ada di dalam kotak. Sementara itu, seolah tidak ada takutnya, Nikita dan timnya terus menggila dan menyerang para security di pabrik. Bahkan mereka mengundang para security itu untuk menyerang mereka. Saat rasa sombong Uus Ceking sedang meninggi, muncullah seorang buruh pabrik berbadan besar yang langsung menghantamnya hingga terjengkang terjulampit terjungkaling. Apa sih? Tak seorang pun dari mereka yang berhasil melawan si buruh pabrik ini, sehingga terlihat kewalahan. Tapi dengan semangat gotong royong alias keroyokan, mereka akhirnya bisa menaklukkan si buruh pabrik ini. Namun saat hendak dihabisi, Nikita datang menghalanginya. Nikita dan timnya langsung memeriksa keadaan Uus Ceking yang terkena pukulan si buruh pabrik tadi. Ternyata tulang rusuknya patah. Nikita lalu menyuntikkan obat penenang agar rasa sakitnya tidak terasa. Kemudian Nikita menyuruh anggota tim lainnya terus bergerak dan beberapa di antaranya mengurus Uus Ceking yang terluka. Sementara itu, security yang kabur tadi melaporkan aksi brutal itu kepada kepala polisi yaitu Kolonel Alexander. Tapi bukan mendapat pembelaan, dia justru ditahan. Sang kolonel sepertinya tahu tentang aksi dari Nikita dan timnya ini. Saat tim Nikita bergerak ke atas, tiba-tiba listrik padam. Namun tak lama kemudian listrik pun menyala lagi. Pasti gara-gara token listriknya habis. Akibatnya seluruh CCTV yang sedang diretas kembali normal dan kehadiran mereka mulai diketahui Stanislav dan Roma di ruang kontrol. Dengan sigap, Stanislav dan Roma langsung menutup pintu dan menguncinya. Sesaat Nikita dan timnya mulai terlihat. Ketika anggota senior mereka tidak bisa membobol kunci pintu, mereka kemudian memilih untuk mendobraknya. Sementara di dalam ruangan, para pemegang saham pun memilih untuk melawan meski anak mafia yang cengeng tidak menyetujuinya. Mereka pun keluar dengan membawa senjata tajam demi menghadapi Nikita dan timnya. Tukimin lalu maju dan bermaksud untuk bernegosiasi, tapi dia malah terjumpalit ditendang oleh Stanislav dan pertarungan sengit pun pecah. Pertarungan terjadi di berbagai ruangan. Nikita meladeni Stanislav yang membawa pedang dengan menggunakan gaya Jackie Chan pula, yaitu melempar-lempar barang.
sedangkan anggota tim lainnya melawan 2 pemegang saham yang berbadan besar. Dan satu anggota senior mereka yang dari tadi lebih banyak diam ternyata menguasai jurus kungfu dan menghalangi Roma yang ingin menghancurkan komputer untuk menghilangkan data. Dikira cupu, ternyata suhu. Setelah semua security dikalahkan, mereka pun mengurung para pemegang saham di ruangan rapat. Tuki Min memaksa mereka untuk menyerahkan semua saham kepadanya dengan ancaman pembeberan kejahatan mereka kepada pemerintah. Sementara itu, anggota tim lainnya berusaha mendobrak pintu ruangan Pasili. Tapi tidak mudah karena Pasili berada di ruangan berlapis baja dan dia memiliki shotgun FF. Sementara di luar pabrik, beberapa polisi datang karena adanya laporan dari warga yang mendengar suara tembakan. Kolonel yang terlihat enggan menanggapi laporan ini ternyata memang bekerja sama dengan Tuki Min. Selagi ngobrol dengan Tuki Min melalui intercom, Pasili menyapa kolonel lewat jendela dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Tidak mau membantu Tuki Min karena tidak enak dengan Pasili, kolonel lalu pergi seolah lepas tangan dari masalah ini. Sementara itu, Nikita meminta Cecep Gurbachev untuk menangkap Pasili, tapi dia justru mengabaikan perintah itu. Masuk ke ruangan kantor, Cecep Gurbachev memergoki Eva yang hendak kembali ke ruangannya karena takut Eva bersembunyi di dalam loker. Tapi mudah bagi Cecep Gurbachev untuk menemukannya. Dan saat berada di bawah ancaman, Nikita datang dan menghalangi niat jahat anggotanya itu. Perkelahian yang didahului dengan intimidasi Cecep Gurbachev kepada Nikita itu pun terjadi begitu saja. Mendengar suara ribut dari perkelahian ini, beberapa anggota tim lainnya pun berdatangan dan turut menyerang Nikita. Setelah bersusah payah, Nikita berhasil mengakhiri perlawanan para anggota timnya itu. Eva lalu menuju ruangan Pasili dan berpapasan dengan Tuki Min. Nikita yang baru masuk ke ruangan itu terpaksa meladeni lagi amarah para anggota timnya. Tapi kali ini Nikita kalah dan terkapar di lantai. Kemudian Tuki Min berusaha membujuk Pasili keluar dari ruangannya dengan mengancam akan melucuti pakaian Eva. Tidak butuh waktu lama, Pasili keluar sambil menodongkan shotgunnya dan bersiap untuk jumpsuit. Tapi tidak diduga, Nikita melakukan pergerakan secepat kilat seperti Alok membawa Eva ke dalam ruangan dan langsung ditutup oleh Pasili. Pasili kemudian menodongkan shotgunnya kepada Nikita, tapi berhasil dengan mudah direbutnya. Nikita lalu membuka jati dirinya bahwa dia adalah anak dari salah satu petinggi perusahaan ini di masa lalu. Dia hanya ingin tahu lokasi keberadaan senjata yang membuat ayahnya tewas karena mempertahankannya. Eva langsung menanggapi jawaban Nikita sekaligus membuka kedoknya bahwa dia sebenarnya adalah mantan polisi yang ingin menuntut balas atas kematian komandannya. Tiba-tiba terlihat ada 3 mobil berhenti di depan pabrik yang membuat semua orang di dalamnya ketakutan termasuk Nikita dan Tuki Min. Dia adalah Kolonel Ryabushkov atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Paijo. Setelah disambut oleh Kolonel Alexander yang belum jadi pergi, timnya langsung meretas sistem keamanan dan membuka pintu gerbang. Kemudian mereka masuk seiring Nikita yang berusaha kabur lewat ventilasi udara. Paijo dan timnya lalu menelusuri area perkantoran dan sampai di hadapan Tuki Min beserta timnya. Tuki Min mengatakan bahwa dia adalah pemilik baru perusahaan saat ditanya oleh Paijo dan anggota timnya adalah para rapper. Agar lebih meyakinkan, mereka pun nge-rap yang justru membuat kesal Paijo. Ketegangan terjadi ketika Paijo beserta timnya menodongkan pistol kepada Tuki Min dan timnya.
Kehadiran Nikita berhasil menghentikan baku tembak yang memakan banyak korban jiwa dari semua pihak itu. Melihat salah satu anggota timnya tewas, Nikita menyuruh mereka semua pergi dari pabrik ini secepatnya. Tukimin yang sempat menentang berhasil ditaklukkan oleh si suhu kungfu dengan satu jurus saja. Vasily lalu keluar dari ruangannya, kemudian meminta mereka semua melepaskan semua orang yang mereka ikat dan segera pergi dengan bus melalui terowongan. Selagi semua orang menaiki bus, Nikita pergi ke ruangan penyimpanan dan mengambil senjata yang dicarinya. Bus pun berangkat menuju terowongan, tapi tiba-tiba Samidi kemudian menyuruh semua orang yang masih hidup untuk turun dari bus. Dia meminta Vasily menghadap kepadanya dan bertanya siapa orang yang membuat kekacauan. Karena Vasily tidak menjawab, Samidi lalu memukulnya. Sementara itu, Nikita sudah membidik Samidi dari jauh dengan senapannya. Tapi dia teringat nasihat dari kakeknya ketika dia berpamitan sebelum menjalani misi ini. Samidi menyekap mereka semua di dalam gudang selagi timnya memindahkan barang-barang dari dalam ruangan penyimpanan. Dia meminta orang yang mendalangi penyerangan ini untuk mengaku. Tukimin yang gemetaran dan nyaris ngompol di celana mengangkat tangannya. Namun apes, dia langsung ditembak mati oleh Samidi. Lalu Samidi menantang anggota tim Nikita yang tersisa untuk gelut dengannya. Salah satu dari mereka, yaitu Aceng Botak, maju menerima tantangan tersebut. Sayangnya, Aceng Botak tewas dengan mudah di tangan Samidi. Samidi gitu loh. Sementara itu, Nikita menghabisi 2 orang tentara yang sedang memasang peledak di ruangan kantor. Samidi yang menyadari anak buahnya telah tewas, segera mempersenjatai diri dan masuk ke pintu pabrik bersama pasukannya. Nikita menjawab strategi Samidi ini dengan membunuhi satu persatu dari mereka dalam senyap. Kemudian Nikita membebaskan semua orang yang disekap di gudang dan mengarahkan mereka untuk segera pergi dengan menaiki bus. Setelah itu Nikita masuk ke dalam pabrik dan mengambil posisi untuk menembak. Nikita berhasil menghabisi semua jamet yang memburunya sekaligus melucuti senjata mereka. Tapi dia menghindar ketika Samidi dan pasukannya datang. 2 jamet yang bersama Samidi terkena ledakan bom yang dipasang oleh Nikita di pintu. Sementara semua orang sudah pergi meninggalkan gudang dengan bus, Cecep Gorbacep, Vasily, dan Eva memilih untuk tetap tinggal demi membantu Nikita. Sedangkan Nikita terus menghabisi satu persatu anak buah Samidi. Meski ditembaki dari berbagai arah, Nikita berhasil melawan balik dan merepotkan pasukan Samidi. Namun Nikita kini berada dalam kondisi terdesak. Beruntung polisi yang tadi disandra Samidi datang menolongnya. Sementara Samidi beserta pasukannya yang keluar dari pabrik disambut oleh perondongan peluru dari senapan Vasily dan 2 rekannya. Cecep Gorbacep yang tertembak menemukan peledak di dalam gudang. Dia kemudian melakukan aksi bunuh Idir ketika 2 tentara mendekatinya. Meski terkena efek ledakan, Samidi masih bisa bangkit lalu menembaki Vasily dan Eva. Tapi aksinya dihentikan oleh Nikita yang menodongkan senapan kepadanya. Samidi bertanya kepada Nikita tentang siapa dirinya sekaligus mengajak Nikita untuk bergabung bersamanya. Namun tujuan Nikita bukanlah uang, melainkan balas dendam. Mereka berdua lalu mempersiapkan diri untuk melakukan gelut pamungkas. Nikita berhasil mengakhiri perlawanan Samidi dengan cara yang epik. Nikita menatap langit yang biru, dia merasa lega dendam yang dia simpan selama ini sudah terbayar lunas. Tapi Samidi ternyata masih bisa bangkit lagi. Nikita pun segera mengambil senapan dan mengakhiri hidup Samidi. Nikita lalu tersimpuh lelah ketika Vasily dan Eva menghampirinya. Mereka mengajak Nikita pergi, tapi dia memilih tetap di situ. Meski Eva bilang bahwa dia bisa mati apabila tidak mau pergi, Nikita tetap bersikeras hati dan menyatakan diri sebagai tentara. Dan film pun berakhir dengan sangat membagongkan.
Dari film ini kita belajar bahwa kita tidak boleh sama sekali memandang remeh orang lain, terutama karena melihat fisiknya yang kecil dan kurus. Bisa saja dia ternyata memiliki kemampuan luar biasa yang bisa membuat semua orang tercengang. Contohnya Ucok Baba. Maaf, contohnya lihat saja Bang Lionel Messi. Meski dia kini tidak bermain di Eropa lagi, dia tetaplah goat. Sekian dulu untuk kali ini. Saya Tobi yang mewakili para fans Lionel Messi mengucapkan sampai jumpa di video lainnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.